Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ibadihi minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini saya selaku mahasiswa Al-Muslim Kontrol Komputer, perkenalkan dulu, nama saya adalah Bambang Sulistyo Sarwo Episono dari prodi PAIA semester 3. Di sini saya akan menyampaikan dari tugas atau makalah yang diberikan oleh kelompok saya yang berjudul ataupun tugasnya adalah pengertian perubahan kurikulum PAI yang diberikan oleh dosen kita yaitu Bapak Sodik. Di sini saya akan menjabarkan dan menjelaskan mengenai pengertian dari perubahan kurikulum PAI. Dan untuk lebih jelasnya lagi dan lebih untuk tambahnya lagi nanti akan disambung oleh teman-teman atau rekan-rekan saya yang akan menyampaikan setelah saya. Padahal kalau begitu langsung saja ya. Di sini saya akan menjelaskan dari pengertian perubahan kurikulum PAI. Pengertian perubahan kurikulum PAI agak sukar untuk dirumuskan dalam satu definisi. Suatu kurikulum disebut mengalami perubahan bila terdapat adanya perbedaan dalam satu atau lebih komponen kurikulum antara dua periode tertentu yang disebabkan oleh adanya usaha yang disengaja. Perubahan kurikulum mengenai tujuan maupun alat-alat atau cara-cara untuk mencapai tujuan itu. Mengubah kurikulum sering berarti turut mengubah manusia, yaitu guru, pembina pendidikan, dan mereka-mereka yang mengasuh pendidikan. Itu sebab perubahan kurikulum dianggap sebagai perubahan sosial. Mengubah kurikulum sendiri dapat dalam arti yang luas akan menyangkut banyak variabel. Perubahan kurikulum di sini berarti mengubah semua yang terlibat di dalamnya, yaitu yang pertama adalah guru, murid, kepala sekolah, pengawas sekolah, orang tua, dan masyarakat lingkungan sekolah yang berkepentingan dalam sekolah itu. Dalam hal ini dikatakan bahwa perubahan kurikulum itu adalah perubahan sosial. Dalam perubahan kurikulum sendiri dapat kita pahami dalam beberapa hal. Beberapa hal tersebut dapat dijabarkan. Yang pertama itu adalah perubahan merupakan adopsi yang dilakukan secara kelembagaan atau organisasi. Yang dimasukkan di sini adalah mengadopsi. Yang dimasukkan mengadopsi di sini adalah mengambil sesuatu atau istilahnya pendapat dari satu orang atau dua orang yang akhirnya disimpulkan, yang akhirnya diberikan keputusan oleh pemimpin dalam suatu lembaga atau organisasi yang bisa menyepakati atau menyetujui dari kurikulum yang telah kita sepakati atau yang istilahnya yang baru. Kemudian yang kedua, rentan perubahan bersifat lebih sempit, biasanya agak banyak yang bersifat lokal. Dimaksudkan di sini adalah tidak berubah atau tidak jauh-jauh dari kurikulum yang lama. Berarti istilahnya kurikulum yang baru tidak lebih jauh dari kurikulum yang lama tanpa merubah kurikulum yang sudah berjalan. Itu maksudnya dari yang kedua. Yang ketiga adalah gagasan, kegiatan, objek tidak selalu harus baru, tetapi harus berbeda dari yang sebelumnya. Untuk yang ketiga tadi seperti pembahasan dari yang kedua, yaitu maksudnya adalah bersifat kurikulum yang tidak jauh berbeda atau perubahannya dari kurikulum sebelumnya. Jadi tidak merubah kurikulum yang lama, tapi menunjang dan menambahkan kurikulum yang lama menjadi lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Seperti itu yang kurikulum yang kedua tadi. Yang keempat yang berikutnya, perubahan sering terjadi di dalam organisasi tertentu, baik dalam lingkup yang besar atau yang luas maupun yang sempit. Jadi di sini dimaksud adalah perubahan itu sendiri sudah terjadi dalam semua organisasi, entah itu organisasi pemerintahan, entah itu organisasi kelembagaan negara,
kota atau mungkin juga dari sebuah kelembagaan yang ada di sekolah sendiri. Itu biasanya sudah banyak perubahan yang terjadi dalam lingkup kurikulum itu sendiri, dari dulu sampai yang sekarang, yang luas sampai yang tersempit. Yang berikutnya yaitu yang kelima, pendekatan pengenalan dan penyebarannya mengikuti harmonisasi budaya dan kepemimpinan dalam organisasi. Di sini dimaksudkan adalah kurikulum itu sendiri dapat tersampaikan dan tersalurkan bila mana ada keputusan dari seorang pemimpin organisasi atau kelembagaan itu sendiri yang menyetujui bahwa kurikulum itu layak dan pantas untuk disampaikan kepada semua murid, bahkan guru, bahkan lingkungan sekolah, bahkan juga masyarakat yang mengikuti kurikulum tersebut. Yang keenam, yang terakhir, yaitu adopsi perubahan memerlukan waktu yang lebih singkat. Berarti di sini dimaksudkan adalah kurikulum yang baru ini haruslah lebih singkat dan juga lebih baik dalam kapasitas waktu daripada kurikulum yang lalu. Bila mana kurikulum yang lalu itu terlalu lama dan banyak memakan waktu bagi mahasiswa untuk memahaminya, bagi kurikulum yang baru ini harus bisa lebih baik dari kurikulum yang lalu dan lebih singkat dan tidak lebih membebani dari siswa itu sendiri, bahkan guru atau lingkungan sekolah dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Perubahan merupakan suatu keniscayaan karena berkembangnya ideologi, sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Dan pembaruan merupakan keharusan dalam rangka merespon dan menyempurnakan perubahan tersebut. Salah satu cara pembaruan itu adalah pengembangan yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat dan kebutuhan zaman yang tetap berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri. Jadi perubahan kurikulum tidak boleh sampai merubah dari segi kapasitas Al-Quran dan As-Sunnah yang sudah menjadi pedoman kita selama ini bagi umat Islam itu sendiri untuk merubah atau mengerti dari pembaruan kurikulum PAI itu sendiri. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf, dan dilanjutkan nanti kepada teman-teman saya yang lainnya. Untuk materi yang selanjutnya, untuk isi dari pengertian perubahan kurikulum PAI nanti akan disampaikan oleh sahabat saya, yaitu sahabat Alfi, yang nanti akan disampaikan di sini. Kedudukan kurikulum pendidikan agama Islam. Yang pertama, pendidikan agama Islam merupakan mata pelajaran yang dikembangkan dari ajaran-ajaran pokok yang terdapat dalam agama Islam. Yang kedua, ditinjau dari segi muatan pendidikannya. Pendidikan agama Islam merupakan mata pelajaran pokok yang menjadi satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dengan mata pelajaran yang lain. Yang ketiga, diberikannya mata pelajaran pendidikan agama Islam bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, pendidikan agama Islam adalah mata pelajaran yang mengantarkan peserta didik dapat menguasai berbagai kajian keislaman. Yang kelima, mata pelajaran pendidikan agama Islam bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Yang keenam, prinsip-prinsip dasar pendidikan agama Islam tertuang dalam 3 kerangka dasar ajaran Islam, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Yang ketujuh, mata pelajaran pendidikan agama Islam adalah untuk terbentuknya peserta didik yang memiliki akhlak yang mulia. Yang terakhir, pendidikan agama Islam merupakan mata pelajaran wajib untuk peserta didik yang beragama Islam. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh sahabat Bayu. Untuk yang selanjutnya, yakni alasan dan tujuan perubahan kurikulum, yakni pada dasarnya tujuan pemerintah mengganti kurikulum dalam pendidikan tidak lain adalah karena ingin memperbaiki mutu pendidikan supaya bisa berkembang lebih baik dari sebelumnya. Tetapi perubahan itu harus terukur dan tidak serampangan.
Perubahan harus mengikuti kualitas peserta didik, guru pembimbing, fasilitas sekolah, dan lembaga pendidikan yang layak. Secara global, perubahan kurikulum harus memperhatikan sistematik dan teknik permasalahan pendidikan. Baru dikatakan perubahan mengarah pada kondisi yang lebih baik. Jika tidak dilakukan, maka perubahan akan menghantarkan pada kerusakan sistem pendidik yang mengarah pada kemunduran pendidikan. Sekian dari penjelasan alasan dan tujuan perubahan kurikulum. Untuk kesimpulan akan disampaikan oleh Pak Bambang. Untuk kesimpulannya, di sini akan menyampaikan bahwa pengertian perubahan kurikulum dalam artian di sini adalah menyangkut banyak variabel. Perubahan kurikulum di sini berarti mengubah semua yang terlibat di dalamnya, yaitu guru, murid, kepala sekolah, pengawas sekolah, orang tua, bahkan masyarakat umum yang berkepentingan dalam pendidikan sekolah tersebut. Maka dari itu, perubahan kurikulum dikatakan adalah perubahan yang sosial. Itu untuk pengertian dari perubahan kurikulum itu sendiri, yang seperti yang di atas tadi yang telah saya sampaikan. Yang kedua di sini adalah kedudukan dari kurikulum PAI itu sendiri. Menurut Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 pasal 20 kedudukan kurikulum pendidikan agama Islam atau PAI itu yang pertama adalah PAI merupakan mata pelajaran yang dikembangkan dari ajaran-ajaran pokok atau dasar yang terdapat dalam agama Islam. Yang kedua, ditinjau dari segi muatan pendidikannya. Yang ketiga, diberikannya mata pelajaran PAI bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Yang keempat sendiri adalah PAI adalah muatan pelajaran yang tidak hanya mengantarkan peserta didik dapat menguasai berbagai kajian keislaman, tetapi PAI lebih menekankan bagaimana peserta didik mampu menguasai kajian keislaman tersebut sekaligus dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat. Yang kelima, secara umum mata pelajaran PAI didasarkan pada ketentuan yang ada pada dua sumber pokok ajaran Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Al-Hadis. Untuk yang berikutnya, yang keenam adalah prinsip-prinsip dasar PAI tertuang dalam tiga kerangka dasar ajaran Islam, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Untuk yang ketujuh, tujuan akhir dari mata pelajaran PAI adalah terbentuknya peserta didik yang memiliki akhlak yang mulia. Yang terakhir, yaitu PAI merupakan mata pelajaran wajib yang harus diikuti oleh setiap peserta didik, terutama yang beragama Islam. Yang pembahasan yang materi terakhir yaitu alasan dan tujuan perubahan dari kurikulum PAI itu. Pada dasarnya tujuan pemerintah itu mengganti kurikulum dalam pendidikan tidak lain adalah karena ingin memperbaiki mutu pendidikan supaya bisa berkembang lebih baik dari sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa alasannya adalah merubah kurikulum sendiri itu adalah untuk mengembangkan kurikulum yang sebelumnya menjadi kurikulum yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Misalkan kurikulum yang sebelumnya itu adalah kurikulum yang membuat peserta didik kurang dalam memahami pelajaran, berarti kurikulum yang baru di sini harus bisa memahami pelajaran tersebut dengan lebih mudah, singkat, dan cermat bagi semua peserta didik, guru, lingkungan sekolah, bahkan masyarakat di sekitarnya untuk bisa menerima kurikulum yang baru yang disampaikan atau yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Mungkin sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya tutup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.